Dan sekarang kami sedang membangun smelter tembaga yang kedua di Gresik juga, di kawasan ekonomi khusus JIPE. Dan sekarang sampai dengan akhir Januari itu progresnya sudah 54,5%. Dan rencananya akhir tahun ini akan selesai konstruksi fisiknya 100%. Selanjutnya akan dilakukan recommissioning dan commissioning sehingga dapat mulai produksi pada bulan Mei 2024. Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50% jadi. Freeport itu sudah 51%. Jadi berani kita stop. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Dahulu kalah dengan kontrak karya, bangun smelter itu tanpa deadline. Sekarang ini bangun smelter dengan selesai harus 5 tahun. Negara berkewajiban, negara bisa mengambil tindakan apapun karena ini barang menjadi milik rakyat Indonesia. Jadi kami memang berharap bahwa dengan dibangunnya smelter tembaga kedua ini yang merupakan sekali lagi yang terbesar di dunia untuk single line, dan juga ada produk lainnya yaitu emas batangan dan perak batangan, diharapkan bahwa industri yang lebih hilir lagi, industri manufacturingnya itu bisa muncul di dalam negeri. Percaya bahwa Presiden Joko Widodo akan menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa operasional dan penanganannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Full capacity 100% itu akan mulai di akhir tahun 2024. Jadi saat itu kemudian kita akan mengolah dan memurnikan seluruh produk tambang kita di dalam negeri. Inilah bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Alhamdulillah, setelah Republik Indonesia sesuai dengan arahan Bapak Presiden mengambil 51% saham Freeport, hari ini kita bisa pastikan kinerja dan inovasi dan transformasi yang ada di PT Freeport terus berlangsung. Seperti yang kita saksikan bahwa pada saat ini sekarang pertumbuhan daripada pendapatan Freeport dibandingkan tahun kemarin dan tahun ini itu meningkat hampir 100%. Sepanjang sejarah Republik Indonesia lebih kurang 50 tahun, baru ada Presiden Republik Indonesia yang namanya Bapak Joko Widodo berani melakukan perlawanan. Kurang apa cintanya kepada Republik Indonesia? Ada urusan apa? Kenapa harus takut? Uang ini Freeport ada di kita punya negeri. Freeport ini ada di dalam Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal Freeport? Perusahaan yang telah menambang emas tembaga di bumi pertiwi dalam jumlah besar dengan menyisakan lubang menganga sedemikian besarnya. Tapi sayang, selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan manfaat dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Inilah cikal bakal mengapa sumber daya alam banyak dicaplok asing melalui pengelolaan yang tidak mendatangkan manfaat masif bagi rakyat Indonesia. Gaung merebut kembali pengelolaan sumber daya alam terus diperjuangkan. Tapi sayang, selama ini memble, melempem, pemerintah tak berdaya. Meski beberapa kali berganti pemerintahan, Indonesia tetap saja terkesan lembek, tidak berdaya menghadapi dominasi Freeport. Kemudian pada 2018, di era pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil mengakuisisi 51% saham Freeport. Tentu tidak mudah merebut saham sebanyak itu. Namun, mimpi Jokowi menjadikan negara ini mandiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri membuatnya berani mengambil alih semua pengelolaan yang strategis. Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar masyarakat jangan ada lagi yang menganggap bahwa Freeport itu milik Amerika Serikat. Setelah memegang mayoritas saham Freeport, Indonesia berhasil membuat pendapatan perusahaan raksasa itu melejit. Tak terbayangkan kalau dulu Freeport dikelola oleh orang Indonesia. Tak terbayangkan kalau dulu Freeport dikelola oleh Indonesia, berapa banyak uang yang bakal masuk ke negara ini? Kini Freeport tengah membangun pabrik pengolahan tembaga yang disebut sebagai pengolahan tembaga single line terbesar di dunia.
Smelter tembaga tersebut akan segera rampung pada akhir tahun 2024 mendatang. Sejatinya hal itu bersamaan dengan selesainya masa jabatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga yang sedang dibangun di JIIPE Gresik, Jawa Timur ini didesain untuk mengolah hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahunnya. Smelter tembaga senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 45 triliun rupiah ini akan menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahunnya. Dengan besarnya produk katoda tembaga yang dihasilkan tersebut, maka ini seharusnya menjadi peluang bisnis untuk tumbuhnya industri hilir penyerap katoda, mulai dari industri kabel hingga kendaraan listrik di dalam negeri. Smelter ini juga digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Diprediksi bisa menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun rupiah. Hebatnya tahun ini Freeport mencatatkan keuntungan pendapatan 22,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 341,70 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Jokowi tidak hanya ambil alih pengelolaan sumber daya alam dari tangan asing, tapi juga menyetop tambang potensial agar tidak diekspor. Barang tambang Indonesia adalah harta yang terlalu berharga jika hanya untuk diekspor mentahnya saja. Jokowi merebut, Jokowi melindunginya. Di tangan Jokowi, Freeport menggeliat, menggila. Memberi izin pengelolaan sumber daya alam itu gampang, tapi merebut kembali butuh nyali yang besar.